yang mencakup penemuan dan pengembangan analisa ya, baik secara kualitatif dan kuantitatif, isolasi, sintesis, identifikasi, dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif pada tingkat molekul. Nah, ini dari sini ya, kimia farmasi ini mempunyai sub ya. Ini saya kira ini yang paling banyak yang kita pelajari ya. Mulai kimia dasar, kimia analisis, kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, biologi sel dan molekuler, biokimia, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi. Ya. Ini jadi kenapa selalu ada apa ikut yang begini-beginian ya? Karena memang mata kuliah ini tidak bisa terpisahkan ya. Nah, jadi nah, di kimia sendiri ini dari berbagai macam ini kelompok ini ada dua kelompok besar ya. Kelompok utama yaitu adalah farmasi analisis dan kimia medisinal. Jadi awalnya itu kimia medisinal kemudian berkembang menjadi farmasi analisis ya seperti itu. Ini melibatkan ya beberapa metode ya. Ini saya kira ini yang pintas. Nah, ini yang kita kembali ke aspek ontologinya ya, hampir sama ya. Cuma ini kalau kita di biologi kemarin berbicara dari aspek biologinya, sekarang berbicara dari aspek kimianya ya, seperti itu. Ya, jadi dari aspek ontologi itu keberadaannya ya saya kira tidak bisa dilakukan lagi, saya tidak perlu dijelaskan lagi ya, terlalu panjang lebar, karena ini sudah jelas ya. Cuma yang perlu diinginkan adalah ada cabang ya, ada pengembangan. Nah di sini untuk sementara ada dua bagian besar ya. Di kimia medisinal ini, kimia medisinal itu ada jalur, ada organik, ada anorganik. Ya. Kimia medisinal ya mencakup apa sih yang dikerja ya. Medisinal itu dari kata medisinal ya, medisinal obat, kimia berarti kimia ya, kimia obat. Jadi kimia obat ini yang dipelajari adalah bagaimana mengidentifikasi ya, bagaimana memperancangan, isolasi, sintesis dan pengembangan senyawa kimia baru yang sesuai dengan untuk digunakan di bidang pengobatan, termasuk dalamnya studi ada namanya nih hakikat obat dan aktivitas biologisnya serta hubungan struktur aktivitas secara kuantitatif. Ya. Nah, jadi kimia ini merupakan kelompok ya. Jadi apa di sini ya harus belajar ini kuat ya ilmu kimia ya, kimia organik, biokimia, kimia komputasi ya. Ada lagi kimia komputasi istilah baru ya. Ada kimia fisika, ada kimia organik, ada kimia anorganik ya. Ada kimia komputasi. Bagaimana sih apa sih yang dimaksud dengan kimia komputasi gitu ya? Kimia komputasi adalah bagaimana mengkalkulasi proses kimia di dalam tubuh dengan pendekatan komputer, menggunakan alat komputer gitu ya. Jadi secara komputerisasi. Tentu modalnya adalah statistik dan sifat-sifat fisik kimia. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa selain itu juga ada nanti belajar tentang misalnya kimia fisika gitu ya, kimia biologi apa biokimia ya, bukan kimia biologi, biokimia gitu ya. Nah, itu apa untuk menjamin keamanan dan efektivitas farmasi. Nah, jadi sehingga dia keberadaannya sangat penting ya di kelompok ini. Jadi sekali lagi bahwa kelompok ini merupakan bagian di sains dan teknologi. Kemudian dari aspek epistemologi ya, selalu kembali ini. Jadi metode yang digunakan hampir sama. Ini juga saya tidak apa lagi namanya tidak merubah ya, hampir sama persis ya. Metode pendekatannya adalah menggunakan metode logiko hipotetiko verifikatif. Ya. Jadi selalu ada pembuktian secara ilmiah. Nah, ini sejarahnya ya tentang ininya. Kemudian aspek aksiologi ya tentang kebermanfaatannya. Saya kira ini sudah jelas, tidak perlu dibahas. Nah, itu mungkin dari ini. Nah, apa yang dikaji di sini ya? Jadi dikaji di sini adalah bagaimana mekanisme suatu senyawa obat itu bisa menghasilkan respon. Gitu. Di aspek kimia ya, stabilitas, bahan-bahan tambahan gitu itu sangat berpengaruh di sini. Dan itu dipelajari nanti. Jadi, nah ini kesimpulannya ya bahwa bidang ilmu kimia farmasi ini merupakan salah satu bidang ilmu farmasi yang penerapannya mencakup penemuan dan pengembangan ya, pengembangan analisis ya, analisis secara kualitatif dan kuantitatif, sintesis, isolasi, identifikasi dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif pada tingkat molekul. Jadi sekali lagi ininya juga bahwa
bidang ilmu kimia farmasi dari segi aspek kajiannya bukanlah bagian yang terpisahkan dari bidang ilmu lainnya dalam ilmu farmasi, namun melainkan bidang yang berfokus pada pengkajian bahan baku obat atau bahan obat secara kimia, ya, terutama subbidang kimia medisinal dan kimia analisis yang terus mengalami perkembangan seiring perkembangan ilmu lainnya. Ya, itu sepintas tentang kimia ya, kimia ini di ilmu kimia. Saya tidak banyak membahas di situ karena saya kira ada bidangnya ya. Nanti akan belajar, kalian akan, ini hanya pengantarnya, kalian akan membaca lebih banyak nanti di Kapita Selekta. Selanjutnya di bidang farmakologi. Nah, ini meskipun sudah ada ya, ada sendiri farmakologi ya. Nah, ini ilmu farmakologi ini sebenarnya ilmu yang istilah umum ya. Farmakologi yang digunakan di farmasi dengan farmakologi yang digunakan di kedokteran itu sebenarnya ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, di mana di sini kita fokus pada bagaimana menganalisis atau bagaimana menggambarkan penggunaan bahan kimia untuk mencegah, mengobati, dan menyembuhkan penyakit serta mempertahankan seorang tetap menjadi sehat dan bugar. Jadi dia farmakologi ini berfokus pada khasiat obat ya, bagaimana obat itu tetap berkhasiat yang ditinjau dari aspek sifat kimia, sifat fisika ya, kegiatan fisiologis dan efek yang terhadap fungsi biokimia dan faal ya, faal ini tubuh ya, cara kerja, absorpsi dan distribusi biotransfusi ekspresinya dalam tubuh serta efek toksisnya mulai dari tingkat organ hingga tingkat molekuler. Nah, kita kaji kembali keberadaannya sama ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Itu sama keberadaannya dari aspek kelihatan ya. Selanjutnya kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Saya salah ini, salah munculkan. Ya, dari aspek ontologi ya, dari keberadaannya saya kira sama juga biologi dan kimia ya. Itu bahwa farmakologi ini sebagian besar ilmu hayal ya. Kenapa? Yang kita pelajari tidak terlihat. Kenapa? Ini mekanisme yang terjadi dalam tubuh yang kita hayalkan, kita perkirakan ya. Nah, jadi kita tidak lihat bagaimana obat masuk, ketika obat sudah masuk dalam tubuh, atau apakah itu melalui oral mulut atau disuntik injeksi ya melalui pembuluh darah. Itu sekarang kita hanya memprediksi, oh sekian menit sudah sampai di sini, sudah sekian menit sampai di sini, itu hanya perhitungan ya, jadi dihitung-hitung. Nanti makanya kalian akan belajar nanti perhitungan, bagaimana menyelesaikan persamaan Henderson-Hasselbalch ya di mata kuliah biofarmasi atau biofarmaseutika, atau bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi orde 1, reaksi orde 2 dan seterusnya di farmakokinetik. Ya, bagaimana Anda mempelajari respon ya di mata kuliah farmakologi sendiri ya. Dan bagaimana mempelajari mekanisme kerjanya di kimia medisinal. Ya, itu lengkap ya, di sini saling terkait dan ini penting ya, khususnya melalui peningkatan molekul. Nah, jadi kita berbicara tentang obat dan reseptor di sini ya. Nah, jadi untuk lebih detail dan lebih rinci maka pencapaian farmakologi ini ya, ini ya. Farmakologi itu meliputi farmakodinamik ya. Farmakodinamik ini adalah nasib tubuh jika dipaparkan obat gitu ya. Nasibnya tubuh, apa yang terjadi dengan tubuh jika dipaparkan obat. Kalau farmakokinetik ya, nasibnya obat jika dipaparkan dalam tubuh, bagaimana kondisi obat itu, apa yang terjadi pada obat itu jika masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian imunologi, ya sistem imunnya bagaimana ya. Kemudian farmakoterapi, bagaimana cara terapinya ya, menggunakan bahan-bahan obat ya, dan sampai ke toksikologinya. Nah, ini pengertian ya, pengertian farmakodinamik ya, farmakokinetik. Jadi kalau farmakodinamik itu adalah cabang ilmu yang berfokus mempelajari dan mengkaji obat, terutama interaksi dan reseptor, cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ, serta pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur organ, atau disingkat pengaruh obat terhadap tubuh yang saya bilang tadi ya. Ini sama tadi farmakokinetik yang merupakan cabang ilmu farmakologi yang berfokus mempelajari absorpsi. Ya, distribusi, metabolisme dan ekspresi obat, atau dia bisa disingkat ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi. Sebenarnya kalau kita nanti kalian baca-baca jurnal itu namanya ATME-tox ya, tambah toksisitas ya, seperti itu. Nah, itu yang ini. Jadi istilah sederhana adalah pengaruh tubuh terhadap obat. Bagaimana tubuh itu mempengaruhi, bagaimana nasib obat itu ketika dia masuk dalam tubuh.
Nah, kemudian ada imunologi ya. Imunologi ini berbicara tentang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh yang diperankan oleh sel. Pertama berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitivitas, alergi, dan penolakan, dan seterusnya ya. Kemudian ada istilah farmakologi yang mempelajari tentang penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. Kemudian toksikologi merupakan yang mempelajari tentang zat-zat racun dengan khasiatnya serta cara-cara untuk mengenal dan mendeteksi dan melawan efeknya. Jadi esensi dan eksistensinya itu ya sangat penting ya itu untuk mempelajari itu. Kalau kita tidak mempelajari yang kelima bagian 4 bagian tadi di atas, maka sulit kita memprediksi. Jadi farmakologi itu ilmu hayal ya, menghayal. Bagaimana menghayalkan obat itu jika masuk dalam tubuh ya. Nanti kalian akan praktikum ya. Kita akan praktikum juga pada hewan coba, kita bedah itu hewan ya. Kita bedah itu hewan, apa yang terjadi ginjal, apa yang terjadi organ-organ ketika dipaparkan sekian lama ya. Kemudian dari pendekatan epistemologi ya. Nah, ini sama ya, metode logiko hipotesis. Jadi pembuktiannya adalah dengan pembuktian dari data yang ada ya. Nah, di sini kita lihat kalau sejarahnya ini bahwa farmakologi sendiri itu pertama kali dikembangkan oleh namanya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi ya, atau disebut Razis. Nah, dia di sini memanfaatkan atau penggunaan bahan kimia ya. Bahkan sampai di The Royal of Toxicology yang ahli racun ini ya, Mithridates 6 ya. Nah, ini sejarahnya ya, nanti dibaca sendiri. Nah, kemudian saya lanjut ke aspek aksiologi ya. Saya kira ini juga aspek aksiologi yang sangat ya apa namanya kemanfaatannya ya sangat jelas ya farmakologi ini sangat erat. Kenapa? Karena ini memastikan bahwa obat yang diberikan itu tidak salah gitu ya. Apa sih yang dikaji di situ ya? Ini kita dapat memungkinkan untuk mengembangkan obat, bahan obat dan obat tradisional yang meliputi beberapa cara itu menentukan mekanisme kerja obat, bahan obat dan obat tradisional dalam mempengaruhi fisiologi tubuh. Jadi kita bisa menentukan di situ, kemudian membuktikan, ya. Membuktikan keamanan obat, bahan obat dan obat tradisional. Nah, jadi kemudian menentukan dosis, dosis, menentukan aturan pakai. Jadi inilah yang dasarnya untuk diresepkan ya harus memenuhi 4 poin ini untuk obat itu dapat diresepkan. Jadi dengan demikian ilmu farmakologi memiliki peran dalam mengontrol kualitas, efikasi, keamanan dan pengembangan obat terutama pada tahap praklinik dan klinik serta berpartisipasi dalam optimalisasi penggunaan obat melalui pengobatan rasional. Jadi ini penting ya, pentingnya ini. Ya ini kalau kita baca sepintas ya tentang uraiannya ya. Jadi bidang ilmu farmakologi itu merupakan salah satu bidang dalam ilmu farmasi yang berfokus pada khasiat obat di segala segi, termasuk sifat kimia, ya, sifat fisika, kegiatan fisiologi, dan efeknya terhadap fungsi biokimia dan faal ya. Nah, kemudian cara kerja, absorpsi, dan seterusnya ya. Nah, itu yang terkait dengan farmakologi ya, itu bagian di farmasi saya. Kemudian selanjutnya ada ilmu farmasetika atau biasa disebut dasarnya ilmu galenika ya. Nah, sama ini saya juga tidak terlalu ini kembali. Jadi ilmu ini sebenarnya dia berfokus pada cara penyediaan obat ya, bagaimana diberikan, kemudian bentuk sediaan ya, kemudian pembuatannya ya, kemudian prosedur alat dan bahan yang digunakan ya, kesesuaian ya, macam-macam. Jadi di sini intinya fokus pada pembuatan ya, pembuatan di sini ilmu ini. Nah, ilmu yang terkait itu memiliki dan misalnya kita belajar tentang biofarmasi, farmasetika, teknologi farmasi yang masing-masing cabang berfokus pada pembuatan dan pengembangan sediaan dari bahan-bahan farmasi baik yang diperoleh secara biologi maupun secara kimia. Bahkan pengembangan sediaan farmasi dikembangkan dari bahan yang diperoleh secara fisika. Ya. Terutama terkait dengan alat kesehatan. Nah, dari aspek ontologi ya, sama ya tadi ini terkait dengan eksistensi dan keberadaan. Kenapa? Ini kalau kita lihat bahwa dari sejak zaman sebelum ini ya, Galenika ya, Galen itu dia pencetus pembuat sediaan farmasi pertama ya. Galenika, makanya disebut sediaan Galenika. Nah, kemudian
Aspek-aspek yang dipelajari ya luas ya, di mana di sini adalah mempelajari tentang pengaruh-pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik ya sediaan farmasi. Nah, terutama terkait dengan fisiokimia ya, sistem pengantar, sistem pelepasan dengan drug-drug interaction ya, incompatibility ya, bioavailability dan bioequivalent. Itu semua yang terkait dengan ini yang dipelajari. Kemudian di farmasetika itu banyak mempelajari tentang cara penyediaan obat, ya, cara penyediaan obat, atau mempelajari seni meracik obat atau pembuatan formulasi obat menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan, baik dalam bentuk padat, semi padat maupun cair ya, dan sejenis lainnya. Nah itu yang ini. Nah, kemudian dari aspek epistemologi ya, hampir sama juga pembuktiannya ya, pembuktian dari logodeduksi deduktif dengan pengujian hipotesis. Nah, kenapa di sini kalau kita lihat sejarahnya bahwa farmaseutik juga merupakan salah satu ilmu ya, bagian ilmu yang terpenting ya, karena jadi dikuasai itu ya, dikuasai farmakologi, kalau biologi sih terapan ya, aplikasi. Tapi intinya itu adalah ilmu yang esensi dasar farmasi itu ya, minggu lalu ya saya sampaikan ya, adalah farmakognosi, ya. Kemudian farmakologi, farmaseutik dan kimia medisinal ya. Dan berkembang menjadi ini semua banyak seperti ini. Ini ya, saya tidak bacakan semua, nanti bisa dilihat ya. Kemudian aspek aksiologi. Aksiologi ini tentang bagaimana kemanfaat dari bidang ilmu ini ya. Saya kira kita sudah menikmati ya. Sediaan obat ya, ada dalam bentuk tablet, sirup ya, macam-macam yang dijual itu semua manfaatnya nih ilmu ini ya. Belajar dari ilmu sini. Nah. Ya, itu mungkin gambaran ya bidang ilmu ya, masih ada bidang ilmu lagi ya. Selanjutnya adalah farmasi klinik dan komunitas. Ini yang pembagian yang di atas ya, yang sudah mulai. Jadi kalau kita sudah farmasi sains dan teknologi tadi itu mencakup 5 di bawahnya ya. Kemudian farmasi klinik dan komunitas sama, ya. Bidangnya juga sama sebenarnya, cuma saya tidak uraikan di sini. Di sini hanya uraikan saja tentang farmasi ini ya. Jadi dia merupakan farmasi dasarnya tadi di atas farmasi sains ya. Jadi bidang farmasi klinik dan komunitas ini merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari dan menekankan fungsi farmasis untuk memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien. Ya, jadi dia bertujuan ini ya murni kepelayanan ya, farmasi klinik ini. Ya. Nah inilah yang teman-teman klinis nanti harusnya banyak belajar persentasenya ini. Ya. Persentase ini klinis apa itu ya? Nah, ini kan ya. Jadi dia farmasi ini, farmasi klinis dan komunitas ini ya itu banyak mempelajari dia. Makanya kalian yang farmasi klinis itu tidak banyak ini ya, dia banyaknya apa, dia memaksimalkan terapeutik, efek terapeutik, meminimalkan risiko, meminimalkan biaya dan menghormati pilihan pasien. Jadi ini sudah namanya sudah pasien oriented ya, atau tapi tetap dia belajar tentang produk ya, meskipun porsinya belajar fokus pada pasien, orientasinya ke pasien. Jadi apa yang terjadi? Jadi bukan ini sempit, tapi sebenarnya farmasi klinik dan komunitas ini selain mempelajari mata kuliah ini ya, sains dentologi yang tadi ke 5 bidang tadi itu ya, farmakologi dan seterusnya itu, maka dia harus menambah ini ya, menambah mempelajari apa? Mempelajari aspek-aspek dunia pelayanan ya, terutama harus kuat belajar patologi ya, patofisiologi, farmakologi klinik, farmakokinetik klinik, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, sosial farmasi, ilmu komunikasi, farmasi rumah sakit, manajemen perusahaan dan lain-lain. Jadi selain belajar tadi KBI kelompok ilmu tadi yang di atas, dia juga harus belajar ini dia ya. Jadi intinya bahwa dia punya pendalaman di sini di bidang ini. Jadi orang farmasi klinis harus punya pendalaman di sini ya. Dasarnya ya tetap harus punya dasar menguasai ilmu farmaseutika, farmakognosi, farmakologi dan fisiologi ya. Fisiologi ya kimia medisinal ya. Kalau di sini diganti ke fisiologi ya, karena ini apa? Kalau yang sains itu kimia medisinal.
Intinya ilmu farmasi klinik komunitas adalah keempat ini, ya. Tapi harus menguasai ya gini, ya. Nah, ini kelihatan ya, saya tanda ya. Harapannya apa? Ya, harapannya kalau dengan menguasai ini, seorang lulusan diharapkan dalam bekerja di rumah sakit dan komunitas yang terdiri dari apotek, puskesmas, klinik, dan pengobatan, di mana menjadi persiapan atau penggunaan obat harus memiliki kompetensi yang mendapat mendukung pelayanan farmasi, klinik maupun komunitas yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat ya dari aspek ini kenapa kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ditanya kenapa mata kuliah kelompok KB biologi ini tidak ada dikelompokkan seperti tadi, ada ya, cuma tidak perlu diulang lagi ya, sama dasarnya adalah keempat bidang yang di atas ya, yang tadi biologi gitu ya, kimia, farmakologi ya, sama ya dasarnya, cuma tambahan tadi ada tambahan, jadi keberadaannya sama ya, jadi dia bidang ilmu farmasi klinik komunitas ini memerlukan pemahaman keilmuan yang meliputi adalah yang pertama konsep-konsep penyakit. Nah, ini harus belajar tentang konsep penyakit. Apa itu anatomi, fisiologi dan fisiologi manusia, patofisiologi penyakit, patogenesis penyakit dan terminologi medis. Nah, ini yang kalian nanti akan belajar banyak ya, yang apa lagi namanya yang teman-teman yang di klinis ya, dia akan belajar ini. Kemudian penata laksanaan penyakit ya sampai di sini ya, dari farmakologi, farmakoterapi dan product knowledge. Kemudian teknik komunikasi ya, pemahaman evidence based medicine dan kemampuan penelusuran. Yang kelima keilmuan farmasi praktis lainnya, farmakologi klinik dan seterusnya. Jadi harus menguasai ini ya. Saya tanda dulu ini ya. Nah, ini sampai di sini dia harus kuasai ini. Nah, itu ya. Di luar dari ilmu. Jadi jangan salah ya bahwa farmasi klinik itu lebih berat. Ya. Meskipun porsinya untuk mempelajari farmaseutik tidak sebesar di sains, tapi dia harus titik beratnya di sini. Kemudian aspek epistemologi ya, itu metode yang digunakan untuk pembuktian kebenaran bidang ilmu farmasi. Nah sama ya, hampir sama juga. Kalau kita lihat sejarahnya ya, jadi istilah farmasi klinik itu pertama kali muncul di Amerika ya, sekitar tahun 1960 ya. Nah bidang ilmu farmasi klinik ini dan kemudian muncul berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap praktek pelayanan kesehatan. Namun jauh sebelum praktek farmasi klinik dan penelitian telah ada sejak apotek pertama didirikan. Nah, kita kembali lagi ke masa dulu ya, bahwa di Baghdad ya, di Baghdad Irak pada tahun 754 Masehi dan didirikannya rumah sakit pertama di dunia, terutama dengan kejayaan Islam di Damaskus pada abad ke-14 didirikan apotek pertama Eropa. Apotek pertama di Eropa baru muncul pada akhir abad ke-14 ya, bernama Geoffrey Grosser ya. Ini namanya istilahnya itu Geoffrey Grosser yang dikenal sebagai apotek asal Inggris ya. Apoteker yang ininya ya dikenal sebagai apoteker ini apotek mulai menyebar di Eropa setelah abad ke-15 hingga 19. Praktisi setelah pada abad ke-15 praktisi apoteker mulai berkembang di benua itu. Pada tahun 1900 didirikan rumah sakit pertama di Amerika yang tepatnya di Philadelphia. Adalah Jonathan Roberts sebagai apoteker pertama yang melakukan praktek sebagai farmasi klinis. Jadi dari sejarah ini sebenarnya keilmuan farmasi itu muncul dari duluan dari pekerjaan kefarmasian dibandingkan dengan pendidikannya. Nggak ada pendidikan ini, tapi muncul ini. Seiring dengan semakin berkembang pesatnya jumlah dan jenis obat, maka semakin meningkat pula permasalahan yang timbul terkait penggunaan obat. Ya, muncul masalah kesehatan akibat efek samping obat, interaksi antar obat, interaksi obat dan makanan, teratogenis dan lain-lain. Ya, jadi dia muncul. Jadi keilmuan farmasi inilah muncul karena masalah dari pengobatan itu ya. Definisi ini muncul karena kita lihat sejarahnya itu dari masalah ya, masalah dari pemberian. Karena mungkin obatnya yang dihitung jangka pendek ya, jangka panjangnya itu dibiarkan gitu ya, sehingga dampaknya jangka panjang itu barulah dianalisis ya. Sehingga penelitian ini banyak ya terkait dengan ini yang misalnya ya kajian drug related problem ya, DRP, kajian tentang konseling dan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, kajian monitoring efek samping obat, kajian tentang outcome research dan drug use evaluation, kajian pencampuran obat suntik secara aseptif dan menganalisis efektif biaya. Jadi nanti kalian yang klinis ya harus banyak meneliti begini ya, beginian ya, yang klinis. Ya. Nanti silakan kalau kita diskusikan. Ini pengantar ya supaya bisa mencakup semua. Kemudian aspek aksiologi ya, saya kira ini
tidak perlu saya ini kan. Jadi dia itu karena dia pasien oriented, ya, maka dibutuhkannya itu adalah harus bagaimana mampu memiliki kemampuan untuk pelayanan gitu ya. Nah di sini tujuannya adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada pasien karena dia pasien oriented. Jadi orang yang menguasai ini diarahkan dan bekerja di rumah sakit, komunitas yang terdiri di apotek, puskesmas, kepala balai dan ini. Ya, saya kira itu ya singkat untuk terapan dari farmasi klinis dan komunitas, dan dasarnya adalah kembali ke itu tadi biologi ya, biokimia gitu ya. Biologi farmasi tetap dikuasai. Selanjutnya ya dalam lingkup besar ya ada namanya istilah farmasi sosial. Ini yang di Indonesia di kita di Unmul sendiri belum ya. Nah, sambil minum ya. Jadi ini yang lagi sedang berkembang ya. Konteks sosial dari pelayanan kesehatan kini diajarkan lebih luas dari berbagai bidang seperti keperawatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kebidanan. Sebagai apoteker menjadi lebih terintegrasi dalam tim pelayanan kesehatan. Ya. Jadi berdampak ya daripada pelayanan kita di tingkat sosial ya, sehingga ini perlu mengkaji. Nah sekarang untuk kita sendiri sebenarnya masih ruang lingkup itu ya. Ya tetap dasarnya semakin keluarnya semakin melebar dan semakin luas ilmu yang harus dipelajari. Karena ini sudah terkait dengan aspek sosial. Bagaimana perilakunya orang terhadap obat itu gitu ya. Nah ini ya. Dari dekade terakhir kita telah melihat peningkatan perubahan apoteker misalnya dalam kegiatan pelayanan primer, peracikan dan formulasi obat menjadi tidak penting lebih karena ketersediaan produk obat yang diproduksi massal oleh industri farmasi. Jadi karena sudah dulu ya apoteker itu kerjanya apa lagi namanya ya masih drug oriented ya. Jadi apoteker itu kerjanya di apotek meracik saja terus buat campur ini campur itu. Kenapa? Karena belum ada industri. Setelah ada industri, wah matilah pekerjaan mereka. Setelah ada industri maka bergeser ya. Jadi mereka bergeser dari drug oriented menuju pasien oriented seperti konseling, informasi, dan edukasi, pelayanan sosial dan lain-lain. Ini untuk menjamin bahwa lebih banyak waktu harus didedikasikan untuk pasien bukan lagi di produk. Ya. Jadi dia ke pasien oriented. Jadi kalau berbicara saat ini, tapi sekarang itu kalau di ini ya, nah farmasi sosial tidak hanya pasien oriented, tapi ke sosial oriented, ya. Society ya, masyarakat. Nah makanya muncul nanti di sini istilah home care, pharmacy care gitu ya, home pharmacy care gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kita lihat kenapa ini masih ini ya. Jadi kalau ilmu farmasi itu sebenarnya begini ya ini. Jadi farmasi ini jadi kata ilmu dasar ya, fundamental science, clinical science dan social science. Ini berada di antara ketiganya, social pharmacy. Ya. Yang munculnya info sosial ini dalam lingkup fundamental science, clinical science dan social science ya. Ini tergabung dengan jadi lebih banyak kok, lebih kompleks lagi mata kuliah atau mata pelajaran yang dipelajari. Kenapa? Karena kita sampai belajar ilmu komunikasi gitu ya, ilmu sosial dan politik, ilmu budaya, hukum, ekonomi dan lain-lain. Jadi banyak ya, jadi banyak dipelajari ya, seperti itu. Nah, ini ya saya juga kaji dari pendekatan dari aspek ontologinya ya. Aspek ontologi. Jadi saya uraikan dulu baru kita diskusi sebentar. Cuma memang di Indonesia ini belum berkembang ya. Jadi belum berkembang, kita masih ada di fundamental science ya. Jadi kita masih di fundamentalnya, tapi untuk sosial farmasinya itu belum terlalu banyak. Baru di UGM yang ada ahlinya ya. Di Indonesia di Unhas ini lagi sekolah ada ahlinya. Di Unmul belum. Ya, belum ada yang fokus ke social science, sosial farmasi sosial. Nah, kalau kita lihat ya dari aspek kajiannya, kenapa ini disebut bidang ilmu ya? Jadi aspek eksistensi dan esensinya ya bahwa farmasi lahir karena adanya perubahan konsep pola penyakit ya, dan penata laksananya ke pola hidup sehat dan promosi kesehatan. Jadi kita harapannya tidak kuratif ya. Bagaimana caranya orang-orang di bidang ini yang bekerja di sini nanti harapannya bagaimana mencegah orang sakit. Nah, di sini kalau bisa gitu ya. Jadi kita ubah perilaku sosialnya, bukan ubah kita ubah perilakunya, gitu ya. Nah, dengan perubahan konsep tersebut, salah satu bidang informasi itu farmasi sosial mau tidak mau harus bergeser, terutama dari konsep biopatologi ke sosial psikologi. Ya.
Dan konsep dispensing and compounding menuju ke bentuk hubungan klien konselor yang berarti termasuk sebagai konsultan obat. Jadi di sini berperan sebagai konsultan lagi, tidak lagi berbicara tentang bagaimana orang sakit itu menjadi sembuh, tapi bagaimana orang tidak menjadi sakit gitu ya. Kita punya cita-cita seperti itu, sangat mulia sekali sebenarnya ya. Bagaimana manusia datang ke apotek itu dalam kondisi tujuannya adalah membeli obat, membeli produk, tujuannya untuk menjaga kesehatan, bukan untuk mengobati. Nah, ini ya. Kalau kita bisa berhasil seperti ini, maka sangat maju. Nah, bidang ilmu ini, sosial ini melibatkan ya ilmu farmasi sendiri ya. Saya kira tadi ilmu farmasi sendiri itu tadi farmasi sains dan teknologi dan klinis ya. Nah, jadi melibatkan juga selain itu ada ilmu politik, komunikasi, psikologi, sosial, pendidikan, pelayanan farmasi, ekonomi, manajemen, sejarah, dan teknologi. Disingkat dengan ilmu maruk, ya. Seperti itu ya. Disingkat dengan ilmu maruk karena semua ilmu dipelajari. Jadi kalian bersabar saja kalau toh nanti kok ada penelitian kok orang farmasi belajar sejarah ya, penting mempelajari sejarah ya. Karena menentukan sikap kita itu belajar dari sejarah. Nah, ini jadi dengan mempelajari bidang ilmu farmasi sosial dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada pedagang untuk meningkatkan kompetensi komunikasi, berpikir kritis, problem solving, dan penelaran analisis dan etika dalam menguasai minimal tentang obat, kemampuan berkomunikasi, farmakoepidemiologi, farmakobudaya, farmakopolitik, farmakoperilaku, farmakososiologi, ya, farmakoekonomi, dan farmakoinformatik. Jadi semua ini istilah baru lagi muncul sini ya, banyak. Kapan kalian? Jadi tentang obat ini dengan pendekatan komunikasi, dan seterusnya ya. Nah, jadi farmakoepidemiologi itu ya ke penyakit, tentang obat dengan budaya, obat dengan politik, bagaimana caranya gitu ya. Obat dengan perilaku, obat dengan sosial, sosiologinya, dengan ekonomi. Ya. Jadi semua aspek masuk, jadi luas ya. Kalau kita lihat minggu lalu itu grafiknya ya dari biosfer fundamental dan fundamental science ya, fundamental, kemudian clinical science dan jadi salah satu bidang fokus penelitian membahas aspek kasus sosial dari obat itu sendiri, termasuk penelitian dan pengembangan obat, produksi obat, terdistribusi obat resep, informasi dan pengawasan obat. Nah itu ya. Terkait dengan epistemologi ya, itu tetap menggunakan landasan epistemologi itu ini apa namanya tentang logiko verifikatif ya, hipotetika verifikatif, tetap pendekatan itu dipakai. Kemudian kita lihat sejarahnya ya, bagaimana caranya. Jadi farmasi itu bergeser ya dari drug oriented menuju pasien oriented itu karena munculnya revolusi industri ya. Kenapa ini muncul? Karena revolusi industri, ketika industri obat-obat diproduksi secara massal, maka otomatis pekerjaan apoteker di rumah di apa namanya di apotek rumah sakit itu berkurang. Kenapa? Awalnya meracik ya menjadi buat ini, sekarang tidak ada lagi racikan. Kenapa? Sudah jadi dalam bentuk tablet yang disediakan secara skala industri gitu ya. Itu yang mengubah sebenarnya. Nah, jadi ini apa namanya? Ini sejarah ya, kita tidak lagi. Nah, panjang ya kalau ini, berarti kalau ada sejarah sendiri. Jadi intinya itu bahwa di sosial farmasi ini bagaimana caranya ya antara ilmu lain itu saling ininya. Cuma dia di tingkat sosial, jadi berpengaruh di tingkat sosialnya. Nah, meskipun di Indonesia ya ilmu ini sebenarnya belum terlalu berkembang ya, tapi ada ya. Jadi mungkin kalian belum sampai mempelajari banyak tentang ilmu farmasi sosial, tapi akan banyak disinggung nanti. Nah, kemudian dari aspek aksiologi ya. Aspek aksiologi, ya ini jadi bidang kemanfaatan. Saya kira ini juga sangat penting ya, karena ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia yang tidak terbatas pada pelayanan farmasi terkait dengan resep dan pelayanan farmasi komunitas, melainkan aspek interaksi dan komunikasi yang baik dengan pasien dan terutama tenaga kesehatan lainnya. Jadi ada dua, kita harus memiliki kemampuan komunikasi ya, bersosial ya, dengan pasien dan dengan tenaga kesehatan. Nah, ini penting. Jadi kalau ilmu kita ini belum spesifik membahas ini, tapi perilaku kita sehari-hari dalam menjalankan praktek itu masuk ini semua ya. Ini mendalam. Justru makanya
kita terlalu banyak. Jadi mata kuliahnya ini sangat banyak ya jadinya. Jadi selalu ini ya, menguasai ilmu sains apa namanya? Harus menguasai ilmu sains ya. Kemudian menguasai ilmu sosial, terutama ilmu komunikasi dan perilaku ya. Jadi ada ilmu tambahan ini. Jadi sekarang kita masuk ilmu. Jadi yang ilmu sains dan teknologi itu murni basic ya, dasar. Ya, naik level kedua ilmu farmasi klinik, nanti naik lagi levelnya farmasi sosial. Tapi orang semakin ke arah sosial gitu ya. Nah, jadi di sini selain menguasai ilmu dasar, ilmu sains ya dan teknologi juga harus menguasai ilmu-ilmu sosial. Seorang farmasi harus mampu menyampaikan dan menerjemahkan bahasa-bahasa ilmiah dalam ilmu sains farmasi ke dalam bahasa awam agar mudah dimengerti oleh pasien dan atau orang awam. Jadi istilah-istilah yang kita pelajari di farmasi itu bagaimana caranya harus bisa diterjemahkan menjadi bahasa sederhana, bisa dipahami oleh teman-teman atau masyarakat yang bukan tidak pernah mendengar istilah-istilah di farmasi. Selain itu, farmasi tidak hanya berkiprah pada bidang pekerjaan farmasi seperti peneliti, ya, klinik, komunitas, distribusi dan produksi, tapi juga farmasi diharapkan dapat memberikan kontribusi seperti pengambil kebijakan. Nah, ini harapannya apa ya? Inilah ya, harapannya adalah kita dengan kemampuan ini mampu berkontribusi dalam mengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan, di politik, ya, budaya, ekonomi dan lain-lain, dan tentu dengan tujuannya lah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi intinya adalah harus menguasai di luar lagi dari itu. Jadi orang punya tugas khusus, ya. Tapi harus mengerti basicnya. Jadi ini lebih berat lagi mata pelajarannya ya, banyak sosial gitu ya. Ada enggak di kita? Ada. Itu mungkin dari aspek ya, aspek aksiologi dari ini. Kemudian ini ya, sedikit terakhir pembahasan ini ya, dari sinergisme dalam pengembangan keilmuan bidang farmasi. Jadi ada sinergi ya, ada sinergi. Jadi ketika kelompok keilmuan yang ada dalam lingkup farmasi seperti yang telah dijelaskan di atas, ilmu farmasi yang meliputi ya ilmu sains dan teknologi yang telah berkembang menjadi beberapa bidang ilmu, antara lain biologi farmasi, kimia farmasi, farmakologi, dan farmasi dan teknologi. Kemudian yang kedua farmasi klinik komunitas, dan ketiga farmasi sosial. Kesemuanya terus mengalami perkembangan yang tidak terbatas sepanjang masih tetap berfokus pada keempat fokus kajian farmasi, karena keempat fokus kajian farmasi merupakan inti dalam bidang farmasi. Nah, ditinjau dari aspek kajian secara filosofis, farmasi merupakan ilmu terapan yang tersusun atas ilmu sains ya, pengetahuan alam, ya, ilmu farmasi dan teknologi yang terangkai secara sistematis, membentuk fondasi ilmu farmasi atau basic pharmaceutical science, dan tertancap secara kokoh untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Ilmu sains klinik, farmasi dan komunitas merupakan tiang-tiang yang memperkokoh tembok-tembok yang menjadi karakter kefarmasian. Dan ilmu sosial dan humaniora atau farmasi sosial merupakan ilmu-ilmu pendukung terkait yang berfungsi sebagai atap untuk menyempurnakan dan melindungi karakter kefarmasian sebagai sebuah ilmu, dan prosesnya dan profesi dengan fungsinya adalah meningkatkan kesehatan global dengan menemukan, mengembangkan, dan memproduksi obat-obatan berkualitas yang aman, tepat, efektif, terjangkau, hemat biaya, dan mendistribusikan secara luas sediaan farmasi ke seluruh dunia untuk dapat digunakan dalam upaya mencegah, mengobati, mendiagnosa, dan memberikan kesehatan penyakit. Itu dari aspek filosofis ya. Nah, kemudian ini saya bacakan lagi dari aspek historis. Nah, di aspek historis ini saya kira ini ya, sejarahnya sangat panjang ya. Jadi secara historis farmasi ini berada di antara kedokteran dan kimia. Ya, tentu. Jadi soal kalian ini seorang mahasiswa farmasi, seorang farmasis ini harus tidak terlalu condong ke salah satu ilmu tersebut, tidak terlalu menguasai farmakologi, kurang ini ya, tidak menguasai kimia gitu. Jadi harus berada di antaranya. Jadi kita orang farmasi harus punya karakter. Karakter ilmu farmasi harus tetap kokoh dan diperjelas dengan cara menjaga keseimbangan kerangka bangunan informasi. Jadi dia harus seimbang antara ilmu kedokteran dan ilmu kimia, gitu ya. Kita berada di situ, didukung oleh ilmu-ilmu yang lain ya, seperti itu ya, yang memperkuat. Nah, ini. Kemudian ya, pengembangan ketiga kelompok ilmu farmasi harus senantiasa berkembang dalam keadaan yang sinergis. Karena jika tidak, maka ilmu farmasi akan bergeser ke arah baik ke kelompok ilmu kimia maupun bergeser ke arah kedokteran maupun bergeser ke
ilmu lainnya yang menyebabkan karakter kefarmasian menjadi tidak sempurna atau semakin pudar. Ini sebagai contoh nih. Nah, jika perkembangan ilmu farmasi hanya berfokus pada pengembangan ilmu farmasi sains dan teknologi, maka ilmu farmasi seakan hanya menjadi ilmu sains sehingga perannya dalam bidang kesehatan akan tergeser oleh bidang lain. Dan jika pengembangan ilmu farmasi hanya berfokus pada ilmu klinik, maka ilmu farmasi akan menjadi lebih condong ke ilmu kedokteran. Ya. Dengan kondisi ketidakseimbangan dan pengembangan itu, ilmu farmasi tersebut menyebabkan ilmu farmasi menjadi seksi terutama di bidang lain. Ya. Makanya kita harus, ya intinya dari pernyataan di sini bahwa harus berada di antaranya kita, dan karakternya farmasi itu tadi ya, berada di antara ilmunya itu adalah kimia dan kedokteran. Gitu ya. Karakternya apa di situ? Menguasai farmakologi, ya, farmakologi, ya, farmaseutik, ya, dan apa lagi? Kimia medisinal ya. Nah, kalau di klinik ya kimia medisinalnya diganti dengan fisiologi, ya, ke penyakit, ya seperti itu. Ya, saya kira itu ya gambaran terkait dengan apa namanya objek kajian farmasi. Saya kira itu gambarannya kita. Jadi objek kajian itu sangat luas ya. Kita mempelajari tentang dari basic science ya, dari sains dan teknologi itu dikenal dengan 5 bagian ya, biologi farmasi, kimia farmasi gitu ya, kimia farmasi, teknologi farmasi dan farmakologi. Nah, kemudian di kelompok ininya ada 3 kelompok besar ya, sains farmakologi, sains dan teknologi, farmasi klinik komunitas dan farmasi sosial. Jadi kalau dia hierarkinya ya seperti itu. Jadi idealnya kalau kita buka pendidikan nanti insya Allah minggu depan tentang pendidikan farmasi ya. Nah, objek kajian ini dulu itu yang dikaji. Jadi nanti kajian kita kalian kuliah selama ini itu yang dikaji nanti ya. Apa dampaknya nanti kajian itu adalah ke obat ya. Yang minggu lalu pertama kita mengenal obat itu ya. Nah, inilah ilmu-ilmu yang mendukung untuk dipelajari nanti. Ya. Ilmu-ilmu yang sangat harus dikuasai ya, wajib dikuasai untuk kita memperkuat kita di posisi kita sebagai orang farmasi. Kalau tidak ya nanti farmasi tidak kenal obat itu kan aneh ya. Orang farmasi tidak hafal obat, aneh. Orang farmasi tidak tahu mekanisme kerja, aneh gitu ya. Jadi kalau orang farmasi ditanya obat sakit kepala, jawabannya tidak boleh Bodrex atau Insana gitu ya, atau Insa gitu. Tapi harus ada jelas dari bahasa farmasi. Saya kira itu ya dari 2 pertemuan ini tentang objek kajian farmasi ya. Nah, sebelum saya ini lanjut atau tutup, ada pertanyaan silakan kita diskusi sekarang ya. Saya ada waktu 50 menit, silakan. Silakan ada yang bertanya. Mungkin semakin ya sudah semakin kelihatan ya apa yang dipelajari ya. Jadi ada gambaran bahwa apa-apa di biologi farmasi itu sudah tergambar nanti di kurikulum kalian. Sosial nanti mungkin tidak banyak tapi ada mata kuliahnya. Farmasi sosial gitu ya. Farmasi komunitas ini ada program studinya. Silakan ada yang bertanya. Raise hands kalau ada. Masih ada waktu nih, panjang waktu yang sengaja. Nggak ada? Paham nggak? Apa yang dipahami kalau begitu? Apa yang dipahami? Coba satu orang bisa review ya sedikit tentang apa yang kita bahas tadi. Kalau saya gampang, saya tinggal baca gitu ya. Tapi kalian tangkap nggak kalau ini? Ya, saya coba berikan ulang. Intinya ada yang bisa? Silakan. Halo? Ada komentar? Kok sudah lesu ya? Ayo silakan. Ya, jadi
saya sedikit lagi ya saya review kembali ya bahwa takutnya nggak ngerti ya. Paham nggak? Jadi saya langsung ke ini ya, ke ini sebenarnya mata kuliahnya paket dengan minggu lalu ya, cuma lanjutan. Jadi kita belajar tentang objek kajian, apa yang dikaji dalam farmasi. Farmasi itu yang dikaji tadi. Nah, bagaimana membedakan farmasi klinik dan komunitas? Ya, hanya dari objek kajiannya. Ya, kalau drug oriented berarti sendenterologi. Kalau pasien oriented, ya. Nah, namun tidak hanya sebatas itu, ternyata dari aspek sosial ya, budaya dipelajari gitu ya. Karena ada kelompok ilmunya. Nah, ini dari sini ya. Nah, jadi kita dari farmasi sendenterologi, farmasi klinik komunitas, dan farmasi sosial ini kita sudah membahas. Dan ketiganya ini masuk dalam kelompok ilmu farmasi ya. Farmasi. Apa basisnya penyeterannya kalau orang? Jadi kalau orang itu di kita ada ilmu alami dan ilmu sosial dan humaniora gitu ya. Nah, ini saya sama sebenarnya kalau di sini. Jadi kita belajarnya di situ. Nah, kelompok ilmunya tadi sudah terbagi ya, sudah jelas, tidak uraikan lagi. Itu jelas apa yang dipelajari. Nah, tentu ya, kalau kita menguasai ini, kalau kita menguasai farmasi, intinya begini, dasarnya begini. Ilmu farmasi itu wajib menguasai farmasi sains dan teknologi ya. Kuasai. Itu cukup dasarnya adalah farmasi dan teknologi. Tapi untuk naik ke orang yang menguasai farmasi klinik dan komunitas harus kuat dasarnya sains dan teknologi meskipun tidak semua. Ya. Farmasi sosial harus menguasai keduanya. Tidak menguasai sih dasarnya punya. Jadi inilah lingkup. Nah sekarang antara farmasi klinik yang mahasiswa di sini ambil bagaimana saya ini farmasi sains dan teknologi gitu ya. Jadi kewajibannya adalah dia di drug oriented. Bagaimana bisa membuat, bagaimana bisa menemukan bahan obat, bagaimana membuat, bagaimana penggunaan, cara penggunaan. Nah kalau di farmasi klinis ya yang program studi tetap ada pengantar ya dasarnya tentang cara membuat, tapi dia akan lebih fokus di penggunaan dan mutunya. Nah, farmasi sosial masih menyebar di antara kedua ini yang kalian pelajari. Jadi tingkatan hierarki yang harusnya kalau kita belajar itu ada di sini. Jadi kurikulum pun disusun dengan ini ya. Rutannya ini. Meskipun kalian program studi farmasi dan teknologi masih ada bagian ini. Di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 ya. Ada 3 di sini? Tidak ada. Ini S1 semua ya. Oke. S1 semua. Jadi runtutan. Jadi meskipun nanti bebannya adalah farmasi belajar farmasi teknologi arahnya ke klinis dan arahnya ke sains dan teknologi gitu ya. Nah, tetap ada juga mata kuliah Pak kelompok ini, ada juga mata kuliah sosial. Seperti itu. Ya. Itu gambaran ya. Nah, nanti teknisnya nanti silakan dibaca sendiri, dipelajari sendiri ya. Ada pertanyaan? Sudah ada pemahaman? Atau blank atau gimana ini? Atau sudah paham sekali nih? Tidak ada? Silakan. Raise hands. Tidak ada? Ini sudah mulai ini ya. Ada, oh ya ada. Silakan Bintang. Nah, sebelumnya izin Pak, saya nggak nyalakan kamera Iya, karena nge-lag Pak. Iya, ya. Ya. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Bintang Novel Fauzan dari kelas klinis A, Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana tadi ya? Bagaimana studi budaya atau subkultur itu bisa berhubungan dengan farmasi, Pak? Ya, menarik ya. Ya, Pak. Sekian, Pak. Makasih, Pak. Bagaimana budaya? Sebenarnya begini ya. Penting kita pelajari budaya gitu ya. Yang pertama dari kalau kita dari sains dan teknologi gitu ya. Kenapa? Karena kita ada namanya mata kuliah nanti farmakonosi ya, etnomedicine. Belajar bagaimana pengobatan orang-orang berdasarkan dari etnik tertentu. Jadi kita harus belajar budaya juga kan. Kenapa ini penting? Nah, ternyata ada seorang dosen ya, profesor namanya Yusuf Irawan dari UNAS, dosen kedokteran ya. Dia mempelajari ternyata orang suku Kajang ya, tahu suku Kajang ya di Sulawesi Selatan yang pakaian hitam itu ya, daerah ini dengan orang Aceh itu beda merespon jika mereka diminum obat. Oh, ternyata ada budaya yang berpengaruh di situ. Ya. Jadi banyak. Jadi aspek
budaya kenapa itu terkait, kenapa harus dipelajari. Jadi oh ternyata dari aspek budaya berpengaruh terhadap mungkin saya lebih sempit sedikit perilaku ya. Kan perilaku itu budaya itu lahir dari perilakunya. Perilaku komunitas ya. Bagaimana suatu budaya itu muncul karena perilakunya, perilaku kelompok. Jadi tingkat ini. Contoh orang merokok dengan tidak merokok itu berbeda cara kondisinya ketika minum obat, responnya ya. Makanya kita penting. Oh ini orang merokok pasti hipertensinya berbeda obatnya dengan orang tidak merokok. Ya. Nah, itu nanti dipelajari semua ya. Jadi penting kita mempelajari meskipun tidak gamblang kita pelajari budaya begitu, tapi kita harus punya sisanya nanti belajar sendiri gitu ya. Jadi itu urgent. Jadi tidak terkait terkesan tidak terkait tapi sebenarnya dasarnya terkait. Kenapa ini ada orang ya di rumah sakit penyakitnya sama, ini orang tidak sembuh-sembuh kalau minum obat A gitu ya. Kenapa nanti itu akan berdampak pada pemilihan obat. Ternyata obat hipertensi tidak cocok dengan captopril, cocoknya dengan yang lain gitu ya. Karena ternyata ada perilakunya, ada budayanya mereka suka. Misalnya ya, orang-orang misalnya orang Rusia, orang Cina gitu ya, yang suka minum alkohol gitu ya. Itu berpengaruh dengan orang-orang berbeda cara penanganannya orang-orang yang tidak minum alkohol gitu. Itu budaya. Makanya penting kita mempelajari budaya. Gitu ya, Bintang ya. Itu banyak sebenarnya yang mau dijelaskan, tapi saya nanti akan kalian bisa tanya pertanyaan-pertanyaan itu ke mata kuliah terkait ya. Ini hanya pengantar. Saya kira itu pentingnya, kenapa menjadi penting kita mempelajari. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang kedua, terkait dengan, saya lanjut dulu sedikit ya. Terkait dengan misalnya contoh, kenapa tadi ada politik ya? Bagaimana politik? Nah, ini apa hubungannya politik dengan farmasi? Ini ya kalau Anda mempelajari kondisi real, sangat penting itu politik. Kenapa? Kebijakan tentang kefarmasian itu sangat dipengaruhi oleh politis ya. Jadi Anda harus memiliki kemampuan berpolitik. Ya. Kenapa? Karena itu kebijakan kefarmasian itu di situ. Saya kira itu jelas. Saya kira itu ya, itu jadi punya kaitan terapannya ya. Jadi banyak ya. Oke, silakan Rasifa Adelia, silakan Adelia, silakan. Bapak, terima kasih. Saya Rasyifa Delia Cahyani dari kelas D S1 Farmasi Umum. Saya ingin bertanya Pak mengenai yang bidang ilmu farmaseutika dan teknologi farmasi, aspek aksiologi. Bahwa kan tadi di sana ditampilkan juga Pak bahwa itu bertujuan untuk kegunaan atau lulusan aksiologi biologi farmasi bertujuan untuk kesehatan manusia dan kegunaan pengetahuan tersebut. Di sana ditampilkan juga kan Pak bahwa penunjangnya itu kan Pak sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau regulasi, misalnya seperti CPOB, cara penggunaan obat yang baik, CPOB, ya, obat yang baik, cara pembuatan obat yang baik. Tetap, ya, Pak. Ya. Nah, saya ingin tanya Pak, tapi sampai sekarang pun masih ada ditemukan sama di BPOM, ada kasus-kasus yang masih melanggar tidak sesuai dengan CPOB itu Pak. Itu apa? Berarti sudah tidak sesuai dengan aspek aksiologinya kan itu Pak. Menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya begini, kalau itu teknis ya, kita harus berbicara dulu tentang praktek dengan ilmu ya. Jadi ini kan kita berbicara ilmu ya. Nah, itu kalau prakteknya itu sebenarnya penerapannya ilmu itu ya. Gitu ya. Jadi ilmu itu diterapkan ya, caranya di industri gitu ya. Tapi ilmunya harus sesuai dengan, jadi aspek itu kalau CPOTB, CPOTB ya. Ada lagi cara pembuatan kosmetik ya, cara pengolahan pangan yang baik ya, macam-macam ya. Itu tergantung dari ini. Jadi sebenarnya kalau dia tidak sesuai ya sebenarnya tidak ada ya, ya, kalau ada izin itu tidak ada yang tidak sesuai. Kenapa? Karena izin tidak akan dikeluarkan kalau tidak sesuai harusnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya ada yang didapat, mungkin ada kasus ya, tapi saya rasa susah ya. Kenapa? Karena Badan POM itu setiap 6 bulan sekali pasti sidak. Ya, dia melakukan inspeksi ke tempat itu minimal setahun sekali. Minimal biasanya sih 2 kali setahun itu sidak itu, melihat kesesuaian kinerja kerjanya dengan prosedur yang dibuat. Karena kan untuk keluar sertifikat itu kan sertifikatnya dibuat. Nah, di sini di farmaseutika ini memang kenapa? Karena mempelajari ilmunya ini adalah bagaimana membuat prosedur ya. Prosedur tentang produksi obat skala industri gitu ya.
Makanya memenuhi syarat CPOT. Jadi selalu dibandingkan. Itu. Kemudian di biologi farmasi juga ada juga sama, hanya beda objeknya ya. Biologi juga sama, ya fokusnya di obat tradisional gitu ya. Nah itu jadi yang paling banyak melanggar itu adalah sebenarnya yang paling banyak melanggar pelaku di Indonesia itu adalah menambahkan bahan kimia obat di dalam obat-obat tradisional. Itu melanggar. Kalau CPOB itu saya kira tidak, yang banyak melanggar sehingga banyak ditutup, banyak kedapatan gitu ya. Nah itu terkait kaidah keilmuan ya, karena kalau ilmu itu harus boleh salah tapi tidak boleh bohong gitu ya, itu namanya sudah bohong gitu. Jadi dia tidak jujur dengan ilmunya sebenarnya. Orang-orang seperti itu oknum ya, tidak boleh mengeneralisir bahwa ya jadi kita mempelajari pendekatan filsafat itu kebenaran gitu ya. Kebenaran. Kalau ada orang yang melanggar seperti itu, contoh tadi penambahan bahan kimia, berarti itu sudah tidak sesuai dengan etika ya, etika, dan itu sudah ya ranah hukum sudah ya. Kenapa? Sanksi seorang yang menguasai, makanya kalau kita itu kan disumpah ya. Sanksi jika melanggar sumpah kita itu yang pertama adalah mungkin secara manusia kita tidak bisa dihukum, tapi di depan Tuhan nanti bagaimana dipertanggungjawabkan gitu ya. Contoh misalnya menambahkan bahan kimia. Jadi misalnya nih, kan ada kasus ya. Misalnya kasus di Bandeng Presto dulu ya. Pernah kasus Bandeng Presto. Bandeng Presto itu dicampur dengan paracetamol, dikasih masukan paracetamol sehingga ikannya gurih. Ya. Bayangkan itu tidak boleh itu kedapatan. Atau di bahan obat kuat ya, obat kuat itu ditambahkan sildenafil, itu herbal ditambahkan, itu melanggar, itu kan oknum ya. Atau yang nyata-nyata sekaligus sebenarnya kalau begitu harusnya lebih fair itu sekaligus jual narkoba gitu ya, produksi narkoba gitu, itu memang sengaja negatif ya, negatif. Tetapi dari sisi etika ya, itu tidak masuk. Dan saya kira ilmu kita ini berbasis pengetahuan, bukan berpraktek sudah keluar ya, berarti sudah menyalahgunakan kewenang namanya ya, menyalahgunakan keilmuan. Jadi bukan menyalahkan ilmu lagi, itu kembali ke individunya ya. Saya kira ilmu itu bijaksana, baik ya, tapi kalau itu disalahgunakan ya akan menjadi jahat dia ya. Jadi misalnya di sini sudah saya ajar, nanti suatu saat saya ajar tentang bagaimana mengubah misalnya pinang ya, pinang menjadi sabu-sabu. Buah apa lagi namanya, bagaimana buah pala ya diubah menjadi narkotik, itu saya bisa bikin, tapi etikanya bisa masuk enggak? Nah itu ya. Nah, saya kira itu ya, jadi tidak keterkaitannya saya kira keilmuan tetap ilmu. Jadi namanya ilmu itu tentang sesuatu yang benar gitu ya, tapi kalau dipraktekannya salah berarti itu kembali ke oknum, bukan menyalahkan, bukan bagaimana keilmuannya ini ya, karena kita aspek kajian itu berdasarkan kebenaran gitu ya, pengetahuan itu pengetahuan yang benar. Tapi kalau ada orang menyalahgunakan berarti itu sudah oknum gitu, seperti itu ya. Jadi tak ada kesalahan itu tadi ya, tentu ya kalau itu secara memenuhi syarat apa namanya kriminal ya, kita tangkap gitu ya, kita laporkan gitu ya, seperti itu. Tidak bisa kembali oh ini salah ilmunya, ini tidak bisa ya. Ya tetap kita kaji dewaskan ini ya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Ya, ini sudah spesifik ya. Jadi ini hanya memang kalau ini ilmunya agak kompleks ya, karena yang kita kaji tentang objek kajian. Misalnya kita akan belajar nanti berikutnya tentang pendidikan. Nanti ada apa sih bidang pekerjaan kita gitu ya? Apa sih organisasi kita gitu. Nanti ada ya pertemuan berikutnya. Ya. Saya kira itu dulu untuk pengantar ya, tentang pengantar farmasi tentang objek kajian. Itu yang dipelajari di kita. Yang luas tadi itu mulai dari sosial ya, belajar ini itu berujung apa, menguasai tentang obat gitu ya, dari aspek pendekatan biologi gitu ya, kimia ya, gitu ya semua ya. Jadi tujuannya obat. Ya, nutraseutika, kosmetik itu masuk semua. Tapi muara utamanya adalah mempengaruhi tubuh gitu ya, seperti itu. Jadi dasarnya lah farmakokinetik, farmakodinamik, farmakokinetik. Ya. Itu ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, saya juga sudah cukupkan dulu ya, karena ini kurang fit ya, lagi bersin-bersin, jadi tidak kuat untuk ini. Saya kira itu saja dulu ya, sampai minggu ini. Saya sudah berapa kali masuk ini ya? Ya.
1, 2, 3 ya, 3 kali kita terlambat. Tadi alhamdulillah tadi bisa cepat saya selesaikan di review. Saya jadi reviewer di LP2M, cepat selesai makanya bisa lanjut. Mungkin minggu depan mungkin saya minta 2 kali lagi ya. Sudah ini 2 kali lagi. Nanti kalau ini intinya saya hanya mengisi jika kosong gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa terarah. Saya kira itu saja dulu ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gonna marry,